Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman kisah atau cerita dari Wisa Dewa Jaganata yang berada di Yogyakarta. Kita panggil aja Mas Dewa ya. Beliau membagikan sebuah cerita tentang sosok dari Yogyakarta yang suka membantu, terlebih urusan mistis atau kebatinan, yang biasa dikenal orang-orang dengan sebutan Mbah Putih. Nah, seperti apa cerita tentang sosok Mbah Putih ini? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini merupakan kisah tentang sosok Mbah Putih, seseorang yang berilmu dan memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang datang kepadanya dengan cara yang khas dan bisa dibilang berbeda, namun sederhana. Kisah ini ada yang saya saksikan sendiri, ada pula dari kisah yang dikisahkan oleh orang lain yang pernah ditolong oleh Mbah Putih. Bagi orang-orang yang ilmunya cukup dan mampu pasti mengenalnya. Pernah ada seseorang yang berprofesi sebagai sesepuh atau orang berilmu, jika di kasanah Jawa disebut pendito, yaitu orang yang tekun di dunia olah batin apapun alirannya, disebut dengan pendito. Ketika saya tanya mengapa dia memilih ke tempat Mbah Putih, dia menjawab kalau ilmune ora sangkan paran, ora ribet, orang nganggo iko-iki, yang berarti ilmunya tidak ada asal-usulnya, tidak ribet dan tanpa syarat yang aneh-aneh. Pernah juga saya dengar dari teman Mbah Putih yang bernama Mbah Di, dia berucap bahwa kakang iki ilmune ora asal-usul, kawruhe ora sangkan paran. Beliau menyebut bahwa Mbah Putih ini ilmunya tidak tahu asalnya dari mana, dan dari sesuatu apapun atau karena sesuatu apapun, yang artinya ilmunya jarang sekali dimiliki. Ketika itu pula saya jadi ingat bahwa segala ilmu ada asalnya. Yang dimaksud dengan asal di sini adalah asal mula terbentuk atau asal adanya kekuatan ilmu tersebut mewujud. Misalnya ilmu braja geni atau braja api. Ilmu ini berasal dari ketajaman baja dan besi dengan daya api, dikuasai dengan lelaku dan dengan melafalkan suatu ucapan yang menjadikan ilmu itu mewujud dan dimiliki. Tentunya ini pun dilakukan oleh guru yang memahami dan mengajarkan ilmu ini. Ada pula ilmu yang murni berasal dari lelaku. Ada pula ilmu yang murni berasal dari lelaku. Ini ilmu para petapa atau pelaku tirakat. Kembali pada kisah yang ingin saya sampaikan. Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 90-an. Dialami seorang pengajar di sebuah sekolah menengah atas yang ketika itu baru saja menjadi sekolah negeri. Sebut saja namanya Bu Umi. Seperti biasa ketika awal bulan, beliau menerima gaji yang sudah menjadi haknya. Lalu setelah itu sebagian ia simpan rapi dan diikat bersama dengan uang yang disimpan sebelumnya bersama gaji suaminya di tempat yang aman, yang hanya Bu Umi sendiri yang memegang kuncinya. Selang 3 hari kemudian, ketika Bu Umi melihat penyimpanan uangnya, alangkah kagetnya dia karena bundel uang yang disimpannya telah raib tanpa bekas, padahal kuncinya dia yang memegang. Bu Umi pun menjadi bingung, mau bertanya pada suaminya. Dia khawatir malah dituduh memakai uang itu tanpa sepengetahuan suaminya. Andai yang hilang adalah uang Bu Umi sendiri, mungkin dia bisa bilang dipakai dulu, nanti diganti. Tapi ini termasuk juga uang gaji suaminya. Di sana tinggal beberapa lembar uang saja yang tidak diikat jadi satu dengan uang yang hilang. Siang harinya ketika istirahat sekolah, dia pun bercerita kepada teman sesama pengajar di sekolah yang bernama Pak Jaka. "Pak, bagaimana ya ini? Ada apa emangnya?" Lalu Bu Umi menceritakan apa yang dialaminya kepada Pak Jaka. Pak Jaka lalu bilang
bahwa dia punya seorang kenalan dan mau mengantarkan Bu Umi kalau memang dibutuhkan. Karena tidak punya pilihan lain, Bu Umi pun menyetujuinya. Maka sore hari itu juga, setelah pulang mengajar, diantarkanlah Bu Umi oleh Pak Jaka ke tempat Mbah Putih. Di sana Bu Umi menceritakan apa yang sudah dia alami. Kemudian Mbah Putih hanya memberi jawaban sambil menyerahkan secuil benda seperti getah damar yang kering. Ini letakkan di tempat kamu menyimpan uang. Sudah sana, pulang. Setelah itu Bu Umi pun pulang ke rumahnya dan melakukan apa yang dipesankan oleh Mbah Putih kepadanya, meletakkan benda pemberian Mbah Putih di tempat ia menyimpan uang. Malam harinya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Bu Umi mendengar suara langkah berat, seperti suara langkah kaki makhluk yang sangat besar. Kemudian terdengar suara berat. Kalau nggak boleh dipinjam, ku taruh di sini. Diikuti suara benda jatuh. Setelah beberapa waktu, Bu Umi pun sudah mulai tenang. Dia memeriksa tempat menyimpan uang. Alangkah kagetnya dia, uangnya sudah ada di sana. Setelah dia hitung, tidak berkurang sedikit pun. Paginya ketika istirahat mengajar, disampaikanlah hal itu pada Pak Jaka, yang kemudian ditanggapi santai oleh Pak Jaka. Ya, cuman begitu cara teman saya menolong. Kemungkinan uangmu kemarin dicuri sama Buto Ijo, karena ada yang melakukan pesugihan Buto Ijo di kampungmu. Mendengar itu, seketika Bu Umi langsung merinding dan berpikir, siapa tetangganya yang sampai melakukan pesugihan? Kisah selanjutnya terjadi pada tahun 90-an juga di kota Yogyakarta. Ketika belum terlalu banyak berbagai macam jenis kendaraan berlalu lalang, hanya sepeda kayu yang tampak mengular setiap jam pulang atau pergi kerja. Sepeda merupakan kendaraan sehat dan bebas polusi, dan memang di Yogyakarta kala itu terkenal dengan kendaraan sepeda baik di jalanan kota maupun jalanan pedesaan. Dari mulai pagi menjelang siang akan tampak berjalan mengular beriringan sepanjang 1 kilometeran. Jika dilihat dari atas, mirip orang sedang pawai. Hal itu akan terlihat secara rutin setiap pagi atau menjelang sore. Itu menjadi pemandangan khas yang mungkin sudah jarang dijumpai sekarang ini. Ketika itu, masih banyak pedagang yang memanfaatkan transportasi tradisional berupa andong ataupun becak. Ada juga beberapa yang sudah menggunakan angkutan umum bertipe kecil yang dikenal dengan tesen. Dan Bu Yani adalah seorang pemilik angkutan barang yang memiliki beberapa armada. Zaman itu jika seseorang memiliki armada angkutan umum, bisa dibilang termasuk orang yang berekonomi mapan. Beberapa sopir menjalankan truk berukuran sedang milik Bu Yani. Salah satunya adalah Mas To yang merupakan sopir truk kepercayaan Bu Yani. Mas To sudah hampir 6 tahun bekerja pada Bu Yani. Ketika itu, Mas To yang baru saja selesai mengantar barang ke sebuah rumah toko yang sedang dibangun. Ketika perjalanan pulang, Mas To menjalankan kendaraan dengan kecepatan sedang, terkesan santai. Mengingat suasana kota menjelang sore, ada beberapa kendaraan yang lewat. Ketika sampai di persimpangan pinggir kota, tanpa diduga, seorang anak yang mengendari sepeda di samping truk Mas To secara mendadak membelokkan sepedanya. Spontan Mas To membunyikan klakson dan menginjak dalam remnya hingga terdengar suara berdecit. Disusul suara sesuatu yang tertabrak. Mas To refleks menoleh ke arah luar. Dilihatnya anak yang mengendarai sepeda tadi jatuh di aspal dengan kondisi sepeda bengkok di beberapa bagian. Segera saja Mas To menolong anak tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah ditangani dokter, Mas To memberi kabar kepada Bu Yani tentang insiden yang dialaminya. Bu Yani pun bilang, "Sudah, tenang aja, saya yang urus semua sampai selesai." Mendengar itu Mas To merasa lega. Pada sore harinya, Bu Yani pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi anak yang terserempet truk yang dikemudikan oleh Mas To.
Ketika sampai di rumah sakit, ternyata anak itu masih tidur. Maka ditunggulah beberapa waktu untuk memperoleh keterangan tentang alamat dan siapa orang tuanya. Dan ketika akhirnya siuman, meskipun sambil menyeringai kesakitan, anak itu sudah bisa diajak berkomunikasi. Jadi Bu Yani pun bertanya tentang alamat dan orang tua anak itu. Anak itu menjawab kalau namanya Yatno, usia 11 tahun. Dia tinggal di lingkungan kota agak ke pinggir sebelah timur, dan ayahnya bernama Pak Harko. Setelah beberapa waktu berbincang dengan anak itu, segera Bu Yani mencari alamat Pak Harko untuk menemui dan menyelesaikan urusan termasuk pemberian ganti rugi. Bu Yani walaupun seorang pengusaha angkutan yang termasuk sukses, namun bukanlah orang yang sombong dan acuh kepada orang lain. Dia juga saat itu masih terlihat muda, berbadan ramping dan cantik. Orangnya ramah dan murah senyum. Singkat cerita, Bu Yani pun menemukan alamat dari Pak Harko. Awalnya ketika pertama mendapat kabar kalau anaknya mengalami kecelakaan karena terserempet truk, Pak Harko langsung marah-marah dan berniat meminta ganti rugi yang lumayan besar nilainya. Apalagi Pak Harko ini sehari-harinya merupakan seorang preman kota yang ditakuti, yang tidak takut sedikitpun berhadapan dengan orang lain. Hanya saja ketika berhadapan dengan Bu Yani dan melihat kecantikannya, amarahnya seperti lenyap entah kemana. "Bagaimana Pak? Ini anak Bapak sudah dirawat di rumah sakit karena menyenggol truk angkutan milik saya. Segala biaya sudah saya tanggung. Apa yang Bapak inginkan?" Demikian tanya Bu Yani secara baik-baik dan halus. Pak Harko pun melihat Bu Yani dari atas hingga ke bawah, seakan takjub dengan pemandangan indah di hadapannya. "Saya nggak minta apa-apa. Tentang biaya rawat anak saya, itu sudah merupakan tanggung jawab ibu selaku pemilik angkutan. Yang saya inginkan, kamu harus mau melayani saya, meski semalam." Jawaban Pak Harko di luar dugaan. "Kalau kamu tidak mau, setelah ini saya akan lapor ke polisi. Tidak hanya itu, saya juga akan mengerahkan teman saya untuk selalu mencegat kendaraanmu dimanapun itu dan membuat usahamu rusak." Mendengar perkataan dari Pak Harko, Bu Yani yang sudah cukup lama bergaul dengan berbagai macam jenis orang segera mengambil sikap. "Begini, permintaan Bapak itu mudah bagi saya, tapi berilah waktu untuk saya, karena saat ini saya sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan dalam seminggu dan pastinya membutuhkan ketelitian dan pengecekan rutin. Saya harap Pak Harko mengerti dan bisa maklum. Tenang saja, alamat dan nama saya sudah saya berikan. Demikian juga alamat Pak Harko sudah saya simpan." "Baik, saya beri waktu 2 minggu dari sekarang. Kalau kamu tidak segera memberi kabar, apa yang saya katakan tadi pasti saya lakukan." "Iya Pak, saya sanggupi. Akan saya kabari begitu pekerjaan saya selesai." Mendengar itu, Pak Harko menjadi lega dan tidak sabar menunggu waktunya tiba untuk menikmati tubuh Bu Yani yang begitu indah. Sementara itu, sesampainya di rumah, Bu Yani berpikir bagaimana cara mengatasi Pak Harko, mengingat Pak Harko adalah seorang preman yang biasa melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah, kayak Pegadaian. Bukannya Bu Yani tidak punya orang yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah ini. Namun dalam dunia bisnis angkutan seperti yang digelutinya, sebaiknya menghindari berurusan dengan orang-orang seperti Pak Harko dan tidak membuat masalah lebih besar lagi. Ketika akhirnya Masto mengetahui masalah ini dan merasa bersalah karena telah melibatkan Bu Yani ke dalam masalah yang disebabkan olehnya, maka Masto menyarankan Bu Yani untuk menemui Mbah Putih. Bu Yani pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Masto mengantar Bu Yani menemui Mbah Putih. Dan sesampainya di rumah Mbah Putih, segera Masto menyampaikan permasalahan yang dialaminya serta bosnya. "Umpama diselesaikan dengan cara kekerasan, bisa-bisa saja. Cuma masalah ke belakangnya itu yang bakal panjang.
Saya tidak suka berurusan panjang dengan orang seperti Harko. Gimana baiknya saja, Mbah? Saya minta tolong supaya selesai baik-baik. Mendengar itu, Mbah Putih diam sejenak, kemudian berkata lagi, "Sudah, begini saja. Jenengan temui orang itu, tanya maunya di mana, biar cepat selesai urusan." Setelah itu Mbah Putih memberikan sejumput benda yang dibungkus kepada Bu Yani dan berpesan untuk membawanya ketika menemui Pak Harko. Singkatnya, sepulangnya dari rumah Mbah Putih, segera Bu Yani meminta Masto mengabari Pak Harko tentang kesiapannya, sekaligus menentukan tempat pertemuan, yaitu di sebuah hotel yang cukup mewah di kota Yogyakarta. Pak Harko yang mendengar itu tentu saja girang bukan kepalang. Dia berpikir akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat waktu, hari yang ditentukan tiba. Bu Yani diantar oleh Masto menggunakan kendaraan pribadinya menuju ke hotel yang dimaksud. Setelah sampai, Masto menunggu di tempat parkir, sementara Bu Yani langsung menuju ke lobi hotel menunggu Pak Harko. Ketika Pak Harko sampai di lobi hotel dan melihat Bu Yani di sana, matanya tak lepas memandang kecantikan Bu Yani yang dibalut dandanan modis, membuat Pak Harko tidak sabar menyalurkan hasratnya. Tanpa berbasa-basi, mereka berdua lalu menuju ke kamar yang sudah dipesan. Setelah mereka berdua masuk kamar, segera Pak Harko melepas semua pakaiannya dan bersiap melampiaskan nafsunya menunggu di atas tempat tidur. Sementara itu, Bu Yani masih berdiri memandang Pak Harko sambil berkata, "Ayo segera dimulai." Pak Harko yang nafsunya sudah sampai di ubun-ubun sudah tidak sabar untuk terlampiaskan. Tiba-tiba merasa lemas seperti tanpa tulang. Dia seperti orang lumpuh yang bergerak saja tidak bisa. Semakin dia berusaha menggerakkan anggota badannya, semakin dia merasa lemas. Di saat itu Bu Yani lalu bilang, "Ayo dimulai, keburu siang." Pak Harko yang merasa ada hal aneh pada tubuhnya lalu menjawab, "Ini aku kamu apakan?" Dengan santainya Bu Yani menjawab, "Kalau memang beneran laki-laki, ayo buruan dibuktikan. Jadi apa enggak?" Pak Harko yang merasa dikerjain menjadi geram dan marah. Namun semakin dia mencoba meluapkan emosinya, semakin lemas badannya. Sampai akhirnya Pak Harko menyerah. "Sudahlah, saya tobat. Biarkan saya pulang. Sembuhkan saya. Saya tobat, gak akan mengganggumu lagi." "Tak pegang ya omonganmu. Kalau kamu berani punya niat menyentuhku lagi, seketika itu juga langsung lumpuh seumur hidup kamu." "Iya, aku janji. Aku tobat. Ampuni aku. Sembuhin aku sekarang." Kemudian Bu Yani memegang bungkusan yang diberikan oleh Mbah Putih di dalam saku celananya sambil bilang, "Sampun Mbah, dipun usadani." Dan tidak lama kemudian Pak Harko pun pelan-pelan bisa bangkit berdiri. Kemudian ketika Bu Yani bermaksud menolong Pak Harko, spontan Pak Harko menolak dan dia tidak mau bersentuhan dengan Bu Yani lagi, sampai Jinjo takut akan lumpuh selamanya. Setelah itu Bu Yani kembali ke rumah sakit dan menyelesaikan urusan pembiayaan perawatan anak dari Pak Harko. Semenjak kejadian itu, Pak Harko tak pernah lagi mengganggu Bu Yani, bahkan sekedar menampakkan wajahnya, karena dia sadar bahwa kemampuan Bu Yani ada di atasnya. Karena Pak Harko pun sebetulnya sebagai preman pastilah punya pegangan. Di lain cerita dikisahkan ada seorang pemborong bangunan yang pada tahun 90-an dia sudah sering mengerjakan pekerjaan besar dan memenangkan tender kerja. Namanya Pak Ali. Sebagai seorang pemborong besar, jelas dia tidak mau kalau ada yang menghambat proyeknya. Apapun itu yang menyebabkan waktu pengerjaannya menjadi lama dan bahkan bisa melewati tenggat waktu yang direncanakan. Suatu ketika Pak Ali mendapatkan sebuah proyek pembangunan jembatan Sungai Krasa, sebuah sungai alami yang tidak hanya mengalirkan air, namun juga lahar dingin jika Merapi sedang aktif. Maka tidak heran di sepanjang Sungai Krasa akan banyak dijumpai batu-batu besar.
Jembatan yang akan dibangunnya berada di perbatasan kota Jogja dan Magelang yang akan menjadi penghubung kedua kota tersebut. Persiapan pun dilakukan, termasuk alat, pengangkut, pekerja bangunan, dan para ahli teknik sudah dipersiapkan. Sebagai seorang pemborong yang cukup lama berkecimpung di dunia bangun-membangun tempat di segala medan, Pak Ali paham betul bahwa di setiap tempat ada sesuatu yang berkaitan dengan dunia sebelah atau hal klinik. Maka dia pun tidak lupa juga menyertakan seorang konsultan yang menguasai hal-hal berbau mistis yang dipercaya bisa melancarkan pekerjaan jika memang dirasa ada gangguan ketika dilaksanakan pembangunan. Pembangunan pun dimulai dengan menghitung hari baik dan didahului dengan ritual doa dan permohonan untuk keselamatan para pekerja. Setelah itu pekerjaan proyek dimulai. 1-2 hari tidak ada gangguan yang berarti. Namun ketika pondasi dipasang dan bentuk utama jembatan terbentuk, mulailah terasa ada saja hal yang menjadi kendala. Seperti para pekerja kesulitan menemukan alat yang dibutuhkan. Padahal sudah ada SOP-nya untuk meletakkan alat-alat yang diperlukan. Seperti ada yang sengaja memindahkannya. Pekerjaan pun menjadi kacau dan membuat pengawas sering emosi karena hal ini. Dia mengira kalau pekerjanya lalai dalam menyimpan alat-alat. Namun setelah pengawas merasakan sendiri, setelah beberapa hari menunggui para pekerjanya, barulah dia merasa ada kejanggalan. Material yang diletakkan di sebelah timur dilihatnya seperti berpindah tanpa diketahui bagaimana dan kapan. Barang yang diletakkan dan sudah diatur untuk pengerjaan di besok hari tiba-tiba saja bergeser dan hilang. Jika semula gangguan yang dialami pekerja di lokasi karena barang berpindah, namun ketika pekerjaan pokok dimulai, barang-barang tiba-tiba hilang tanpa tersentuh. Mulanya hanya beberapa bahan yang hilang, namun semakin lama semakin aneh. Karena bagaimana mungkin sebuah landasan pokok yang sangat berat dan jika diangkat mungkin butuh 4-5 orang tiba-tiba tidak ada di tempatnya. Pada mulanya mereka berasumsi kalau mungkin saja benda tersebut terguling dan jatuh ke sungai, walaupun cukup mustahil, sebab sudah disiapkan penghalang untuk membelokkan air. Di hari lain, beberapa alat besar bahkan berpindah tempat pada pagi harinya ketika selesai digunakan. Dan beberapa bahan serta batu besar hilang tanpa bekas, padahal baru saja diturunkan dari alat angkut. Pak Ali yang mendapat laporan akan hal itu menjadi ingat cerita tentang wingitnya sungai Krasak ini, yang sejak zaman kuno sudah ada, dan menjadi jalur air, batu, pasir, dan lahar dingin Gunung Merapi. Maka Pak Ali mengundang seorang spiritualis dari daerah sekitar untuk membantunya. Namun, walaupun sudah dilakukan beberapa ritual dengan berbagai macam sarana, kejadian hilangnya barang-barang masih saja berlanjut. Pak Ali pun berganti mencari orang pintar dari daerah lereng utara dan mendapati seorang anak muda yang terkenal pandai akan hal mistis. Pak Ali pun menceritakan permasalahannya ketika mengerjakan proyek di Sungai Krasak. Spiritual muda ini pun menyanggupi untuk membantu. Lalu datanglah ke lokasi pembangunan jembatan. Setelah dilakukan ritual, hadirlah sesosok bayangan hitam besar yang berdialog dengan pemuda itu. Namun ternyata sosok itu tidak mau melakukan negosiasi dan meminta pembangunan jembatan dihentikan. Sampai akhirnya pertarungan terjadi antara pemuda dan sosok hitam itu. Namun entah karena masih muda atau belum cukup ilmu, pemuda itu mundur dari arena. Pak Ali pun tidak patah arang. Dia mencoba mencari bantuan dengan menemui beberapa spiritualis. Namun di antaranya menyatakan tidak sanggup, padahal mereka baru menerawangnya dan belum datang ke tempat proyek. Hingga akhirnya oleh salah seorang teman Pak Ali membawanya ke tempat Mbah Putih. Setelah disampaikan permasalahannya, Mbah Putih minta diantarkan ke tempat pembangunan dan minta dijemput setelah selesai. Singkatnya, Mbah Putih pun diantarkan ke lokasi pembangunan.
Setelah sampai di sana, beliau mencari tempat yang dirasa aman, lalu mengeluarkan sebutir kemenyan dan sabut kelapa kering dan membakarnya. Tidak lama setelah kemenyan dibakar, udara terasa dingin dan waktu seakan berhenti bergerak. Lalu muncullah sosok yang semula bayangan menjelma jadi sesosok yaksa atau raksasa seperti manusia, namun tingginya mencapai pohon kelapa. Sosok itu bertanduk dan bertaring tajam. "Hei menungso, lungo, ojo ganggu dunungku." Mbah Putih menjawab datar dengan suara biasa. "Kamu saja yang pergi, jangan tinggal di sini. Jika tidak mau mengerti dan memahami kalau tempat ini akan dibangun jembatan untuk kebaikan sesama." Namun seperti sebelumnya, kesepakatan sulit diperoleh. Maka akhirnya raksasa ini mengamuk. Dia mengira Mbah Putih seperti orang sebelumnya yang mudah diusir. Ternyata dengan berbagai hantaman yang bisa meremukkan batu dan mematahkan pohon besar, Mbah Putih tidak bergeming. Bahkan bergerak untuk menangkis pun tidak ia lakukan. Segala kekuatan dan ilmu raksasa dikerahkan, sampai suara geraman makhluk itu terdengar yang untuk orang biasa bisa merontokkan jantung dan membuat pingsan. Itu pun hanya dianggap angin oleh Mbah Putih yang tetap tak bergerak. Ketika akhirnya dengan segala kekuatannya, sosok yaksa itu akan mengangkat Mbah Putih dan hendak membantingnya, namun ternyata Mbah Putih tetap tak bergeming. Padahal dengan kekuatan sebesar itu, batu-batu sungai yang terinjak sosok itu seketika jadi hancur seperti tepung. Akhirnya raksasa itu bilang, "Sudahlah, ganti balas." Mbah Putih lalu bilang, "Sudah, ya tunggu saja." Tanpa bergerak dan tanpa melakukan apapun, tiba-tiba raksasa ini lemas dan seperti tak bisa bergerak. "Iki menungso opo? Lah kok gak bisa disentuh, gak mempan dipukul? Aku nyerah," ucap raksasa penghuni Sungai Kerasa. Setelah raksasa Sungai Kerasa menyatakan menyerah, Mbah Putih bilang dengan halus, "Sekarang maumu apa? Mau tinggal di sini tapi jangan ganggu, atau pergi yang jauh dari sini?" Karena rasa malunya sebagai sosok yaksa yang ditaklukkan oleh manusia, raksasa itu memilih pergi jauh dari tempat tersebut. Setelah itu Mbah Putih melakukan pemagaran di lokasi pembangunan untuk menghindarkan dari gangguan sosok lain yang levelnya mungkin di bawah raksasa tadi. Setelah Mbah Putih mengusir sosok gaib di lokasi pembangunan jembatan, maka proyek pun akhirnya bisa dilanjutkan hingga selesai tanpa kendala klinik lagi, dan sesuai harapan, bahkan bermanfaat hingga sekarang. Mungkin hanya sebagian dari cerita Mbah Putih yang bisa saya ceritakan, karena masih banyak lagi cerita tentang Mbah Putih yang kebetulan beliau adalah kakek saya sendiri. Lain kali mungkin akan saya bagikan lagi cerita yang lainnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat menjadi manfaat untuk sesama makhluk, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dewa sudah berbagi cerita tentang sosok Mbah Putih di Ada Pagerangan. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut ya. Makasih juga untuk teman-teman Ada Pagerangan yang selalu menyimak dan memberikan supportnya untuk channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Oke, saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.